Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami kelompok 2 sesi siang yang beranggotakan Gusti Nanda, Hamizah Rafiki Azuris, Aikat Edelin, dan Imam Hanafi. Kami akan mempresentasikan dan menemukan aplikasi rapid miner kami yang berjudul estimasi dengan menggunakan metode linear regresif serta pengaruh jam tidur terhadap nilai mahasiswa. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya kita masuk kepada abstrak dari uh, artikel ini. Pada studi ini kami menggunakan metode estimasi pada data mining untuk mengeksplorasi pengaruh jam tidur terhadap nilai mahasiswa. Kami mengumpulkan data dari sejumlah mahasiswa yang meliputi jumlah jam tidur yang mereka dapatkan setiap malam dan nilai yang mereka peroleh dalam ujian. Kemudian kami menggunakan algoritma regresi linear untuk mengestimasi hubungan antara jam tidur dan nilai mahasiswa. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara jam tidur yang cukup dengan nilai yang lebih tinggi. Kami menyimpulkan bahwa meningkatkan jam tidur dapat berdampak positif pada prestasi akademik mahasiswa. Oke, di sini terdapat beberapa keywords atau kata kunci. Yang pertama itu estimasi, data mining, jam tidur, nilai mahasiswa, regresi linear, dan prestasi akademik. Mungkin kita masuk sedikit kepada apa itu regresi linear. Regresi linear adalah metode analisis statistik yang digunakan untuk menentukan hubungan linear antara variabel dependen atau variabel yang ingin dijelaskan dengan satu atau lebih variabel independen atau variabel yang mempengaruhi. Dalam konteks estimasi data mining mengenai pengaruh jam tidur terhadap nilai mahasiswa, variabel dependen adalah nilai mahasiswa, sedangkan variabel independen adalah jam tidur. Oke. Mungkin untuk teori bisa teman-teman baca saja pada artikel yang sudah kami buat. Mungkin kita masuk kepada demo atau bagaimana caranya menghitung estimasi dari nilai mahasiswa terhadap jam tidurnya. Mungkin akan kita serahkan kepada Imam Hanafi. Kepada Imam, silahkan. Oke, untuk Imam sudah Baiklah. dijadikan host agar bisa share screen. Baiklah. Baiklah, di sini saya sebagai dari suatu aplikasi rapid miner yang kami pakai dan data yang kami gunakan. Baiklah, di sini. Bang. Nah, di sini dapat dilihat pada aplikasi Rapid Miner, pertama-tama kita masukkan read Excel untuk membaca file Excel-nya. Dan kemudian kita tambahkan speed data. Speed data dapat dicari di sini. Nah, ini yang diambil. Kemudian ditambahkan linear regresif. Dan terakhir ditambahkan API model. Pada bagian speed data, ini diedit enumeration-nya. Ditambah rasionya 0,9 dan 0,1. Kemudian di OK. Setelah dihubungkan read Excel, speed data, linear regresif, dan API model, maka dari Excel mari kita tambahkan file data dari data tidur mahasiswa yang telah kami peroleh. Adapun datanya pada file Excel ini, pertama kita pencet next, dan pada bagian ini nilai ujiannya diubah dari atribut menjadi label dan kemudian finish.
setelah itu di running. Nah, maka dapat dilihat di sini, semakin lama jam tidur dari mahasiswa, maka nilai ujiannya maka akan semakin rendah juga. Dan semakin optimal, maksudnya masih kayak tidurnya optimal tuh kayak 8 jam gitu kan. Terus semakin optimal tidurnya, maka nilai yang diperoleh pun juga akan semakin bagus. Maka dapat disimpulkan tidur yang berlama-lama itu tidak baik untuk nilai yang akan diperoleh. Jadi tidurlah secukupnya. Cukup sekian dari demo dari saya. Apabila ada yang salah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dimaafkan. Bye. Kemudian selanjutnya saya kembalikan kepada Gusti Nanda sebagai selaku moderator dari kelompok 2. Imam, bisa itu Mam, kembalikan hostnya Mam. Baiklah, Saudara Gusti Nanda. Nah, di sini saya sudah memberikan host pada Saudara Gusti Nanda. Baik, terima kasih Saudara Imam. Baik, mungkin kita akan lanjut untuk share screen yang tadi. Oke, ini adalah langkah kerjanya sudah kami rangkum menjadi sebuah artikel dan mungkin saya akan membacakan kesimpulan. Sini ada kesimpulan. Hasil estimasi yang diperoleh dari regresi linier tidak selalu dapat memberikan kesimpulan yang pasti mengenai pengaruh jam tidur terhadap nilai mahasiswa. Hal ini karena adanya faktor lain yang juga dapat mempengaruhi nilai mahasiswa selain jam tidur, seperti kemampuan belajar, motivasi, dan faktor-faktor lainnya. Oleh karena itu, kesimpulan yang dapat diambil adalah hasil estimasi regresi linier harus ditinjau dengan hati-hati dan tidak boleh terlalu generalisir. Namun, secara umum dapat disimpulkan bahwa jam tidur yang normal atau sesuai dengan kebutuhan tubuh seseorang dapat mempengaruhi kinerja dan prestasi mahasiswa, termasuk nilai mahasiswa. Menurut beberapa penelitian, orang yang memiliki jam tidur yang cukup dapat memperbaiki konsentrasi, memori, dan kemampuan belajar, sehingga dapat membantu meningkatkan prestasi akademik. Sebaliknya, orang yang memiliki jam tidur yang tidak terlalu sedikit atau terlalu banyak dapat mengalami masalah kesehatan mental dan fisik dan dapat mempengaruhi kinerja prestasi termasuk nilai mahasiswa. Baik, mungkin untuk kesimpulan saya cukupkan. Saya kembalikan kepada Mizan. Baiklah, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.